Yang pertama, alat pernafasan pada manusia, yakni paru-paru. Paru-paru adalah organ yang terletak di dada kita, ya, yang dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Nah, paru-paru manusia ada dua, yakni paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, Pak Guru kasih lebih jelas ya. Pak Guru hilangkan tulang dada dan tulang rusuk serta jantung yang ada di dalamnya. Perhatikan, paru-paru manusia terdiri dari dua, yakni paru-paru kanan ya dan paru-paru kiri. Perbedaannya, paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir atau 3 bagian, 1, 2, 3, yang membuatnya lebih besar ya dibandingkan paru-paru kiri yang hanya terdiri dari 2 gelambir atau 2 bagian. Nah, paru-paru manusia itu dibungkus oleh sebuah selaput yang dinamakan pleura. Yang kedua, saluran pernafasan manusia. Saluran pernafasan manusia dimulai dari hidung, ya, itu perhatikan gambar hidung. Dari hidung, udara akan ke faring. Faring itu adalah persimpangan, ya, pertemuan antara saluran pernafasan dari hidung dan saluran pencernaan dari mulut. Kemudian dilanjutkan ke tenggorokan. Perhatikan tenggorokan ini yang berwarna putih, di mana tenggorokan itu terdiri dari laring berupa pangkal tenggorokan yang itu dan batang tenggorokan atau trakea. Nah, yang itu. Nah, selanjutnya kamu perhatikan tenggorokan atau trakea ini bercabang dua. Perhatikan cabang duanya. Pak Guru coba hilangkan salah satu gambar paru-paru. Nah, di sini terlihat jelas trakea atau tenggorokan bercabang dua. Cabang dari tenggorokan itu disebut bronkus. Saya ulang, cabang dari tenggorokan itu disebut bronkus. Nah, ternyata bronkusnya juga bercabang-cabang lagi. Cabang-cabang dari bronkus itu sendiri disebut bronkeolus. Ya, baik paru-paru kanan maupun di paru-paru kiri pula ini juga memiliki bronkeolus atau cabang dari bronkus itu sendiri. Nah, setelah dari bronkeolus ini ada alveolus. Alveolus itu berupa kantong udara kecil atau gelembung-gelembung kecil yang ada di paru-paru, jumlahnya sangat banyak, ada ratusan juta. Seperti itu saluran pernafasan dalam tubuh kita, sehingga organ pernafasan dalam tubuh kita itu hanya 3. Yang pertama itu hidung, yang kedua tenggorokan atau trakea, dan yang ketiga adalah paru-paru, di mana bronkeolus dan alveolus itu dalam paru-paru. Dan bronkus itu adalah percabangan dari trakea itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana proses pernafasan pada manusia? Proses pernafasan pada manusia ada 2. Yang pertama, inspirasi, dan yang kedua, ekspirasi. Inspirasi adalah proses menghirup udara masuk ke dalam tubuh, di mana udara yang kita hirup adalah oksigen. Prosesnya, pertama-tama
ya. Hidung kita akan menghirup udara berupa oksigen masuk ke dalam hidung, di mana udara yang masuk ke dalam hidung itu akan disaring terlebih dahulu oleh rambut hidung. Dan udara yang masuk di hidung pula akan dilembabkan udaranya oleh lendir hidung. Selanjutnya, udara akan diteruskan ke trakea, ke pangkal laring, kemudian terus ke batang tenggorokan, lalu ke percabangan tenggorokan berupa bronkus, lalu dia ke cabang-cabang bronkus berupa bronkeolus, dan berakhir di alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran oksigen yang kita hirup dengan gas yang akan kita keluarkan berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, selanjutnya yang kedua yakni ekspirasi. Ekspirasi adalah proses mengeluarkan udara dari tubuh kita. Udara yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Jadi, karbon dioksida dan uap air yang ada di tubuh kita itu akan ke alveolus bertukar dengan oksigen sebelumnya yang kita hirup tadi, bertukar, lalu dia akan keluar melalui bronkeolus, lalu ke bronkus, lalu ke trakea, selanjutnya ke hidung, dan kita keluarkan. Nah, proses inspirasi menghirup udara dan ekspirasi mengeluarkan udara itu terjadi secara terus-menerus dalam tubuh kita dengan cepat. Selanjutnya, tentu anak-anakku akan bertanya, untuk apa oksigen kita hirup? Nah, oksigen yang kita hirup yang sudah ada dalam alveolus ini tadi itu ternyata akan masuk ke dalam pembuluh darah. Yang warna merah ini, dia akan masuk ke pembuluh darah dan masuk ke dalam darah, lalu ke jantung dan ke seluruh tubuh. Nah, apa yang dilakukan oksigen itu? Yang dilakukan adalah membakar sari-sari makanan agar menjadi energi. Dan sisa pembakaran dari sari-sari makanan itu juga berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksida dan uap air itulah yang dibuang lagi oleh tubuh kita ya melalui pembuluh darah yang berwarna biru ini, kemudian datang ke alveolus, bertukar dengan oksigen yang kita hirup, lalu dia keluar menuju hidung.